Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Ada orang pinjam uang 1 miliar. Kemudian dia kembalikan sebagai tasyakur. Karena berhasil usahanya, dia kembalikan 1.200.000.000. Tapi tidak ada tuntutan atau kesepakatan berapa persen, cuma dia tasyakur saja. Hukumnya apa? Haram atau halal? Halal boleh. Oke. Kalau dikembalikan 1 miliar juga, dan saya terima, saya alhamdulillah punya teman sudah bisa berusaha, saya bantu uang, dan masalah semua kerugian saya tanggung lah, masalah inflasinya pun nggak apa-apa lah, teman kita bisa usaha. Saya mulia nggak? Mulia dong. Sekarang dengan yang konsumtif, orang pinjam 100.000 buat beli susu anaknya. Kemudian saya minta kembalinya 120.000. Riba bukan? Riba. Nah, sekarang dia kembalikan lagi 100.000. Pinjam 100.000 beli susu, kembalikan 100.000. Hukumnya haram atau halal? Berdosa enggak? Terlalu jahat kamu. Orang beli susu kok diutangin, dikasih. Diberi itu, nggak boleh diutangin. Gimana lagi? Iya, jadi ini yang tidak paham. Kalau untuk makan itu nggak ada utang. Gimana lagi? Itu harus masuk dalam sistem keadilan negara itu, bahwa jangan ada orang kelaparan di negeri ini. Makanya ya, saya jahat kalau ada orang utang beli susu dikembalikan lagi saya terima. Kok jahat banget. Sekarang mau nanya, ada orang kelaparan sampai rumah, kita biarin sampai mati, dosa nggak saya? Ini kadang-kadang ada jawabnya, nggak ada urusan, ponakan bukan, menantu bukan kok. Zakat sudah keluar, infak sudah, sedekah sudah, apalagi? Zakat itu kalau memang masih dibutuhkan, masih ada orang kelaparan, maka negara punya hak mutlak untuk meningkatkan nilai pajak itu. Nilai zakat itu. Itu sama saya itu ya, ujung-ujungnya ya kalau orang buat makan ya jangan ditanggung, dikasih, ngaco semua. Jadi ya yang konsumtif yang seperti apa gitu. Kemudian skala prioritas dengan juga. Ada orang pinjam buat berobat, ada orang pinjam buat beli sepeda, mana yang didahulukan? Nah, iya doang. Ya kenapa? Ya mati kan itu pesannya. Jadi nanti ini juga menjadi satu barangkali ya, dana bank itu kepepet. Nah, ada permintaan kredit. Ya tentunya ini juga menjadi ada skala prioritas mana yang didahulukan. Yang didahulukan adalah usaha orang yang lebih banyak menyerap tenaga kerja dong. Iya, daripada usaha-usaha monopoli yang lainnya mah. Dia kan kerja apa? Berkontraksi barangkali ya, yang bisa ngasih makan banyak orang semacam itu. Saya kira itu harus menjadi skala prioritas kerja bank supaya orang-orang yang usaha bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak, itu harus diberi kemudahan. Saya kira mungkin setuju nggak apa gitu? Setuju lah. Oke, sekarang yang yang kedua silakan. Ya enggak. Jadi ini sudah proses nama udah nama ya kedua. Lagi berdasarkan itu, dan itu adalah proses tentang masalah sistem belajar.
Artinya bunga dari bank gitu, deposito lah gitu ya, deposito sekarang berapa di 6%, ya 6%. Bagaimana? Lah saya ingin mengajak umat Islam untuk berpikir dengan akal sehat dong. Ya, uang saya dipakai usaha oleh orang lain, masa saya tidak boleh menikmati keuntungannya? Iya, yang namanya landasan utama, artinya landasan yang substantif bagi bisnis apapun, sifatnya adalah saling menguntungkan. Itu saja persoalannya. Berapa kebesaran keuntungannya silakan disepakati, namanya antarodin, ada kesepakatan. Begini, kalau saya mau ke Cirebon lewat Palimanan, Jamblang sana, saya nggak bayar tol kan? Tapi kalau saya tol bayar kan? Berapa Pak Beno? 2.500. Saya untung. Kalau lewat Jamblang saya kalah waktu 30 menit dan bensinnya 1 liter, betul nggak? Harganya berapa 1 liter? 7.200. Iya. Tapi kalau saya jalan tol bayar 2.500. Jadi untung mana? Saya lewat Jamblang apa masuk jalan tol? Lewat tol dong, saya untung. Yang punya tolnya untung nggak? Untung juga dipakai. Itulah logika bisnis, lu untung, gue untung. Kalau lu untung gue untung, ya nipu namanya. Gitu ya persoalannya. Nah, oleh karena itu, tapi logikanya juga, jadi bunga keuntungan deposito ya tidak mungkin akan lebih besar dari keuntungan kredit dong. Karena kredit ada biaya penagihan, ada administrasi, ada segala macam, ya kan gitu. Dan saya kira bunga deposito sebesar 6% itu sangat rasional sekali kok. Bagi negara kita yang pertumbuhan ekonomi seperti ini, sampai sebesar berapa persen tergantung kepada ini. Dan kadang dari suatu krisis ekonomi kita sampai bunga sampai tinggi sekali. Bagaimanapun juga. Jadi itu tidak bisa dipatok dengan ini. Nah, mata uang itu juga begini. Yang namanya pinjam meminjam, apakah nominalnya, apakah nilainya yang kita pinjamin? Ya nilainya dong. Ya tadi kan 25 juta, sekarang dapat motor. 5 tahun kemudian nggak dapat motor itu. Kemana larinya itu? Karena kita ada inflasi. Dari mana inflasi itu datangnya? Nah itu. Kadang-kadang juga di sekolah saya ngajar rata-rata jawabannya ketika harga-harga barang naik. Saya bilang, saya baca bukunya, begitu Pak definisi inflasi. Ini bukunya nggak benar, buku paket tuh biasa. Iya persoalannya. Ini gimana? Bagaimana kita cerdas? Saya katakan bahwa harga naik itu bukan inflasi, bukan. Beda, kenaikan harga dan inflasi itu berbeda. Inflasi itu turunnya nilai beli, nilai ini. Tapi kalau kenaikan harga itu banyak ditentukan oleh faktor-faktor yang lain. Ketika persediaan berkurang, melakukan inflasi itu yang mestinya sering turun ke bawah. Itu artinya terutama ini pesan khusus untuk susukan ini mana pimpinannya mana Pak Aten. Nah ini unit yang paling potensi Cirebon. Iya. Bagaimana kira-kira susukan bisa menjadi bank pembantu cabang?
Bismillah.